Di sini stasiun Angkasa Delta. Kapal Anda dalam arah ini akan bertabrakan dengan stasiun kami. Kami mohon segera rubah arah. Kami ulangi, segera merubah arah. Akan terjadi tumbukan dalam 4 menit. Kita tak punya waktu lagi. Bagaimana keadaannya? Sepertinya pemilik kapal itu adalah makhluk luar angkasa. Mereka tidak memberikan jawaban sama sekali. Penyerbuan? Bukan, itu kecelakaan. Tidak dapat dihindari. Kecepatan kapal tinggi sekali, tidak mungkin. Bagaimana jangkauan tembak senjata Valkyrie? Sekarang sudah masuk. Di sini Yanase dari Delta. Jika tak berikan jawaban, kami akan merusak pesawat Anda. Beri jawaban. Beri jawaban. Akan terjadi tumbukan dalam 3 menit. Tak dapat ditolong lagi. Rusak pesawat tersebut dengan meriam Valkyrie. Jangan. Mungkin saja. Itu sebuah kecelakaan. Sekarang kami mohon, beri waktu kami sedikit lagi. Nyalakan senjata Valkyrie. Tetap. 178 nyawa di stasiun angkasa harus kita utamakan. Insinyur Yanase, apa yang kau pikir kalau tembakan dari senjata Valkyrie terlambat 15 detik? Yanase, harap datang ke kantor pusat pada penerbangan berikutnya. Pasti ada yang tidak beres. Insinyur Yanase telah berusaha untuk menghindari ledakan. Sampai detik terakhir. Orang itu sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi denganku. Apa? Apa yang terjadi? Jangan bicara seperti itu di depan dia. Rena, kau mau minta apa untuk ulang tahun besok? Aku mau lipstik, Ayah. Apa? Aku bukan anak kecil lagi. Baiklah. Apa ini? Janji ya? Janji, janji, kalau bohong akan celaka. Janji, 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 kalau bohong akan celaka. Dia pasti sudah tumbuh dewasa ya. Aku dengar dia adalah pilot utama dari Guts. Menurun dari ayahnya. Aku ini laki-laki yang melupakan keluarga. Ya, kecuali aku. Berubah arah. Kita akan segera masuk ke dalam lapisan atmosfer. Apa yang terjadi? Pesawat orbit diserang musuh dan dalam posisi jatuh. Insinyur Yanase ada di dalamnya. Sebuah sinar mengenai pesawat. Ketinggiannya berkurang. Rina, tunggu!
Rena, ayahmu tidak akan kembali. Rena? 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 Segera datang ke ruang kontrol. Rena? Rena? Persiapan selesai. Siap berangkat. Anak bapak melanggar perintah. Apa maksudmu, Kapten? Nama keluarga Rena sebelumnya adalah Yanase. Apa? Jadi... Insinyur Yanase adalah ayahnya yang berpisah 13 tahun yang lalu. Munakata, segera ke lokasi dan berikan bantuan secepatnya. Kami siap. Ayo. Baik. Baik. Rena. Lipstick yang belum diberikan selama 13 tahun. Aku akan menyerahkannya. Oh, kita di mana? Tenang saja. Kita ada di bumi. Lagi-lagi aku berutang budi padamu. Asamiya, Kau pasti Yanase dari Delta. siapa kau? Akan kubalas perbuatanmu meledakkan pesawatku. Kita akan mencari di daerah sekitar pembangkit listrik tenaga angin ini. Perkiraanku mereka mendarat di sekitar sini. Siap. Daigo, kau dapat tugas khusus. Tangkap perempuan keras kepala yang telah melanggar perintah itu. Baik. Siap. Sekarang rencanaku untuk menyerang bumi sudah sempurna. Janji, kalau bohong ayah celaka. Janji. Daigo. Orang tuaku bercerai ketika usiaku 9 tahun. Pada saat itu, ayah lebih memilih pekerjaan dibanding keluarga. Hingga akhirnya ibu meninggalkan ayah. Aku juga begitu. Tapi kurasa kau mengkhawatirkan ayahmu, kan? Tidak. Aku merasa aneh. Entah perasaan apa ini. Ketika aku sadar, aku sudah ada di dalam pesawat. Kenapa tidak cerita pada kami? Semua khawatir mencarimu. Apa? Kapten juga khawatir. Di sini, Daigo.
Kapten, aku... Rena, ini bukan yang sebenarnya, hanya hologram. Rena, aku akan membawa pergi anak dari Yanase. apa katamu? Aku tak punya urusan denganmu. Matilah. Daigo, 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 kau dengar? Daigo. Betul sekali, dia adalah anakmu. Kau harus berterima kasih padaku karena bisa bertemu dengan anakmu setelah sekian lama. Kenapa diam saja? Aku tak punya anak perempuan. Oh, jadi sudah bukan anakmu lagi. Benar, aku belum pernah melihatnya. Hentikan! Hentikan! Kenapa kau ingin menolong gadis ini? Dia bukan anakmu. Cukup, targetmu adalah diriku. Jangan sentuh dia. Istri dan anakku ada di dalam kapal yang telah kau hancurkan itu. Maka aku ingin kau juga merasakan pengalaman itu. Daigo, bangun Daigo. Daigo, kau tak apa-apa? Gawat, Rena dibawa pergi makhluk angkasa luar. Apa? Kenapa? Kau tidak mau menolong anakmu? Jangan dekati aku. Aku mau lipstik, Ayah. Ini tidak mungkin. Rena! Ayah! Janji, kalau ayah bohong, ayah celaka. Janji ya. Hentikan! Aku tidak tertarik dengan cerita romantis ini. Aku minta maaf dengan kematian keluargamu. Tetapi, kenapa kau tidak mau menjawab semua perintahku? Yang kau pikirkan hanyalah penyerangan. Kau sama sekali tidak mau merubah arah. Ya, betul sekali. Ketika aku menerima hubungan darimu, aku segera menyiapkan penyerangan. Tetapi, ketika aku siap melakukan penembakan, terjadi kecelakaan. Sehingga aku lari dengan pesawat Valketa. Kau mengkhianati teman dan keluarga. Jangan membuatku tertawa. Kau juga telah membuang keluargamu sendiri. Aku telah melihat isi otakmu. Kau berpikir bahwa keluarga adalah suatu beban, sehingga kau dapat membuat keluarga lagi jika kau ingin. Nah, aku melihat dalam otakmu, kau dan aku memang... Hentikan! Ayahku tidak sama denganmu. Ayahku bukan pengecut sepertimu. Aku bangga akan ayahku. Aku bangga menjadi anak perempuan dari Omi Yanase. Pengecut. Jika seluruh penduduk di muka bumi dimusnahkan, tidak ada yang akan mengerti hal ini. Kemudian aku bisa kembali ke planetku. Yang pertama,
Kalian akan mati sekarang. Matilah kalian. Hentikan! Rena! 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 Hati-hati! Ayo pergi dari sini! Ayo cepat! Itu! Ada pesan tempur. Ya, Gaswing 1 ada di sana. Baiklah. Aku juga akan pergi. Pergilah. Semuanya siap menyerang. Baik. Kejadian ini di luar kendaliku. Aku sudah berusaha semampuku. Perlindungan bumi ada di bawah kendali Guts. Penyerangan siap dilakukan. Siap. Sebentar lagi. Sekarang. Tembak. Oh ya, aku hampir saja lupa memberikannya. Isinya mungkin sudah tidak bagus dan berkurang.
kenapa tidak datang pada ulang tahunku? Sebenarnya waktu Tak itu... usah beri alasan. Sekarang mana? Sekarang di mana janjinya? Ayah. Hasil penelitian dari stasiun angkasa menunjukkan bahwa manusia akan memasuki zaman eksploitasi angkasa. Tapi, kita harus memikirkan resiko dari segalanya. Kalau eksploitasi yang dilakukan manusia telah mengakibatkan kehilangan hubungan dengan keluarganya, akan terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Inilah beda antara perintis dan penyerang dari planet lain.